Tahukah kalian di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini berada? Dan dari mana Allah itu berasal? Bisa melihat Allah adalah hal yang sangat mungkin bagi manusia, dan itu merupakan puncak kenikmatan di alam semesta ini. Dalam ajaran Islam, orang-orang mukmin kelak akan diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat. Kepercayaan ini adalah bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dianggap sebagai salah satu kenikmatan terbesar di surga, bahkan di alam semesta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat Tuhannya." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Namun untuk di alam dunia, tidak ada satupun manusia yang mampu melihat Allah secara langsung kecuali orang-orang yang dikehendakinya. Bahkan, Nabi Musa saja sampai pingsan ketika baru melihat nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak terlihat oleh mata manusia di dunia ini karena dia memiliki sifat al-ghaib, yang berarti tidak terlihat dan tidak dapat dibayangkan oleh makhluknya. Sifat ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta menjadi bagian dari keimanan seorang muslim. Tuhan seluruh umat manusia ini bukanlah berbentuk seperti manusia, berhala, patung, matahari, atau makhluk dan benda yang ada di alam semesta ini. Sebab, wujud Allah itu berbeda dengan wujud makhluk-makhluknya, dan wujud yang sebenarnya hanya Allah lah yang mengetahuinya. Lalu pertanyaannya, di manakah Allah sekarang berada? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis syahih menjelaskan bahwa Allah itu berada di atas arsy, atau yang sering diartikan sebagai singgasana Allah. Meskipun berada di atas arsy, Allah juga menegaskan bahwa Dia bersama dengan makhluknya dan tidak terpisah dari mereka. Ini berarti Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada hamba-hambanya di bumi, dan Dia dekat dengan mereka dalam doa dan ibadah. Oleh karena itu, sebenarnya Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti makhluknya. Dia ada tanpa permulaan dan tanpa akhir, dan keberadaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang fisik seperti manusia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu berada di atas arsy, namun juga mengetahui segala sesuatu dan sangat dekat dengan hambanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari manakah Allah itu berasal? Sebenarnya, pertanyaan tentang dari mana Allah itu berasal adalah pertanyaan yang salah. Dalam konsep Islam, Allah adalah sang pencipta dan bukan makhluk yang diciptakan. Allah juga bersifat qidam, atau ada tanpa permulaan dan baka kekal abadi, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu termasuk waktu dan ruang. Oleh karena itu, tidak mungkin Allah memiliki awal atau berasal dari sesuatu. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi dan memperkuat iman kita kepada Tuhan pencipta alam ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian berpikir bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan langit ini? Keindahan alam semesta ini merupakan bukti akan kuasa Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa arsy Allah itu berada di atas air. Dahulu ketika Allah ingin menciptakan makhluk lain, Dia mengeluarkan kabut dari air tersebut, kemudian kabut tersebut membumbung tinggi ke atas, maka disebutlah dengan langit. Kemudian air yang di bawahnya mengering, dari situlah diciptakan bumi. Kemudian dijadikanlah 7 lapis dalam waktu 2 hari, yaitu hari Ahad dan hari Senin. Ketika bumi tersebut bergoncang, Allah ciptakan gunung di atasnya supaya tidak bergoncang lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk." Quran Surah An-Nahl ayat 15. Kemudian, Allah menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia seperti pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan, dan sejenisnya dalam waktu 2 hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menuju langit yang waktu itu masih berbentuk kabut. Kemudian Allah jadikan kabut tersebut satu langit. Setelah itu Allah pisahkan menjadi 7 langit dalam waktu 2 hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya.
Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Quran Surah Fussilat ayat 11-12 disebut hari Jumat, karena Allah mengumpulkan penciptaan langit dan bumi pada hari itu, dan memberikan wahyu dan perintahnya pada setiap langit dan bumi. Kemudian menghiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu-lampu penerang dan penjaga dari setan-setan yang mencuri pendengaran. Total masa yang Allah butuhkan untuk menciptakan langit dan bumi adalah 6 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Quran Surah Hud ayat 7. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah lantas bersemayam di atas arsy. Begitulah cara Allah mengatur kehidupan di bumi untuk tempat tinggal umat manusia. Allah menurunkan air hujan sebagai anugerah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk makhluk hidup di bumi, dan menciptakan langit dan bulan sebagai penerang dan keseimbangan bumi. Maha suci Allah atas segala kuasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dahulu jauh sebelum alam semesta dan isinya diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammadlah yang menjadi alasan diciptakannya alam semesta ini. Saat Allah hendak menciptakan makhluk hidup, Allah terlebih dahulu menata alam semesta dengan menetapkan langit di atas dan bumi berada di bawah. Lalu Allah membuat banyak hijab, kemudian meletakkan Nur Nabi Muhammad di dalam hijab tersebut. Nur Nabi Muhammad berpindah dari satu hijab ke hijab yang lain. Kemudian Nur Nabi Muhammad beribadah kepada Allah selama 1000 tahun lamanya. Setelah semua hijab terlewati, Nur Nabi Muhammad keluar dan Allah menempatkannya di bumi. Nur Muhammad pernah berada di punggung Nabi Adam dan berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam merupakan sebab terpancar Nur Nabi Muhammad. Sorotan Nur Muhammad tidak seperti halnya sorotan matahari, lampu atau cahaya yang bersinar yang ada di dunia ini. Sorotan Nur Nabi Muhammad tidak membuat orang yang melihatnya merasa silau dan tidak menyakitkan kedua mata. Ajaibnya, Nur Muhammad memancar pada wajah dan dahi Nabi Muhammad pada saat kelahirannya. Cahaya tersebut sangat indah dan menjulang ke atas langit. Peristiwa ini membuat kagum seluruh makhluk pada saat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah makhluk Allah yang paling kuat. Ketika Allah menciptakan bumi, bumi itu berguncang dan berayun. Lalu Allah menciptakan gunung dan meletakkannya di bumi agar menjadi stabil. Melihat hal itu, malaikat pun kagum terhadap kekuatan gunung. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Tuhanku, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Malaikat kembali bertanya, "Adakah yang lebih kuat dari besi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu api." Malaikat bertanya lagi, "Adakah yang lebih kuat dari api?" Allah menjawab, "Ada, yaitu air." Lalu malaikat bertanya kembali, "Adakah yang lebih kuat dari air?" Allah menjawab, "Ada, yaitu angin." Terakhir, malaikat bertanya, "Adakah yang lebih kuat dari angin?" Allah pun menjawab, "Ada, yaitu anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dan tersembunyi ternyata lebih kuat dari semua ciptaan di dunia ini." Terdapat sebuah hadis qudsi dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit sementara dia adalah seorang yang bermaksiat, lalu dia memanggil Tuhannya, "Ya Rab." Namun malaikat menghalangi suaranya, kemudian dia memanggil Tuhannya lagi, "Ya Rab," dan malaikat tetap menghalangi suaranya. Lalu hamba itu terus mengulangi memanggil Allah untuk yang keempat kalinya, "Ya Rab," dan malaikat kembali menghalangi suaranya lagi. Kemudian Allah berfirman, "Sampai kapan kalian menghalangi suara dari hambaku kepadaku?" Kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab panggilan hambanya, "Aku menyambut panggilanmu, wahai hambaku." Kemudian Allah berkata lagi, "Wahai anak-anak Adam, aku menciptakanmu dengan kedua tanganku dan aku membimbingmu dengan nikmatku. Sementara engkau menyimpang dariku dan bermaksiat kepadaku. Apabila engkau kembali kepadaku, maka aku akan memberimu taubat. Aku sangat malu terhadap engkau, wahai hambaku. Sementara engkau tidak malu terhadapku, siapa lagi yang lebih dermawan dariku, wahai hambaku? Adakah seorang hamba yang mengetuk pintuku lantas tidak aku bukakan? Adakah seorang hamba yang meminta kepadaku lantas aku tidak memberinya? Apakah aku sangat pelit sehingga hambaku sangat pelit kepadaku? Wahai hambaku, aku mengeluarkanmu dari ketiadaan menjadi ada, dan aku menciptakan kalian pendengaran, penglihatan dan juga akal. Wahai hambaku, aku menyembunyikan aibmu sementara engkau tidak takut kepadaku.
Aku mengingatmu sementara engkau tidak mengingatku, maka di mana lagi engkau menemukan Tuhan sepertiku lagi? Aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku membawa dosa-dosamu yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi.